2250088. Dan saya Olivia Citra Askia dengan NIM 2285250025. Kami dari kelompok 11 bimbingan kelompok dengan tema Dealing with mutually hostile members atau menangani anggota yang saling bermusuhan. saksikan video berikut. Baik, Reza, Citra, hari ini kita akan berdiskusi kelompok tentang bagaimana ketika kita bertanggung jawab dalam tim. Menurut kalian, seberapa penting sih komitmen dalam tim itu? Dimulai dari Reza dulu. Kalau menurut saya sih penting banget ya Kak, karena kalau ada satu orang di dalam tim itu yang nggak kerja, nanti ada pekerjaan, jadi pekerjaan si satu orang itu harus dipegang sama orang lain. Oke, poinnya bagus dari Reza. Menurut pandangan kamu, Citra, bagaimana? Kita sering disingkat sama diri yang karena kan orang tua itu mau sampai ya, jadi kan kalau saya bisa ngecek orang itu nggak punya gitu, kalau dianya ada kendala yang besar gitu gimana? Kendala mendesak atau kendala malas? Masa setiap kerja kelompok alasannya itu terus? Lo lagi ngomongin dulu aja. Wah, gua kan cuma ngomong secara umum, tapi kalau ngerasa syukur sih. Gak usah sendiri-sendirian deh. Kalau memang masih beda sama tugas kemarin, bilang aja. Kan gue udah minta maaf dan gue udah jelasin ke lo. Minta maaf tuh gak bikin tugas selesai sendiri, Cin. Lo tuh egois, semuanya terima beres doang. Aduh, Reza, Citra, stop deh. Kalian jangan berantem. Coba kita berjeda dulu sebentar, terus kalian tarik nafas lebih dalam-dalam. Oke, baik, terima kasih ya. Tapi saya perhatikan dari awal topik kita yang seharusnya membahas tentang tanggung jawab kelompok, tapi malah membahas masalah pribadi. Iya maaf ya Kak, jadi gue tuh yang bermasalah. Saya sih cuma nyampein fakta, Kak. Oke, Reza, Citra, di sini kita tidak akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar pada kejadian masa lalu itu. Tapi nampaknya ada kekecewaan dari Reza dan tidak kenyamanan dari Citra. Apakah benar seperti itu? Oke, nah pada bimbingan kelompok kita hari ini adalah wadah untuk belajar. Kalau kalian habis untuk saling mendidik, mungkin diskusi ini tidak akan berjalan dengan baik. Apakah kalian bersedia untuk fokus terlebih dahulu pada sesi kita kali ini? Ya, saya bersedia untuk fokus lagi ke diskusi kita pada hari ini. Nah, tadi sempat Citra bilang kalau kita itu harus melihat situasi atau kendala di kelompok tersebut. Nah, menurut kalian berdua, bagaimana sih cara yang sehat untuk mengomunikasikan kendala tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman? Dimulai dari Citra terlebih dahulu. Menurut saya cara yang paling penting itu dulu dari awal sih Kak. Soalnya kalau misalkan ada masalah dan tidak bisa ngerjain tugas langsung gitu ya, dia dengan kelompok biar kelompoknya itu tahu tuh masalahnya apa dan kendalanya gimana. Jadi dengan satu kelompok itu bisa ngertiin kita dan gak salah paham. Oke, baik. Kalau dari pandanganmu, Reza gimana? Serius ya, kayak yang dikatakan sama Citra tadi. Menurut saya emang komunikasi itu sangat penting di kelompok. Tapi selain jujur dan komunikasi, kita juga harus punya usaha untuk tanggung jawab. Jadi kalau suatu hari ada kendala di kelompok itu, kita tuh kabarin deh atau cari solusinya bareng-bareng, bukan malah menolak dan bikin anggota lain bingung. Iya benar juga, kadang masalah kecil jadi besar-besar gitu Kak. Kayaknya kalau misalkan komunikasinya benar gitu ya, kita juga bisa cari jalan keluarnya bareng-bareng gitu kalau komunikasinya jelas. Dan menurut saya kelompok yang sehat itu bukan tentang anggota kelompoknya yang selalu sempurna, tapi kelompok yang sehat itu dimana walaupun ada masalah kita tetap kumpul bareng-bareng, kerja sama bareng-bareng dan cari solusinya bareng-bareng. Nah, bagus sekali mendapat kalian. Berarti kalian sudah sepakat ya kalau di anggota kelompok itu kita harus berkomunikasi dengan baik, harus bisa menghargai sesama anggota juga agar anggota kelompok itu bisa berjalan dengan baik.
baik dan tidak terjadi konflik. Sepakat.